Halo Rek, masih di stasiun Pasar Senen. Jadi kalau kalian ngikutin video saya naik Blambangan Express, nah ini adalah lanjutannya. Jadi pagi saya tiba di Jakarta di stasiun Pasar Senen, langsung cari sarapan sih. Habis itu sempat bersih-bersih juga, mandi. Kebetulan karena di stasiun Pasar Senen ini sudah ada shower and locker, jadi bisa mandi secara nyaman. Dan langsung melanjutkan perjalanan ya. Setelah perjalanan panjang dari Ketapang sampai Jakarta 16 jam lebih, 16,5 jam, saya akan memulai kembali perjalanan sekaligus menuju ke arah pulang ke Yogyakarta dengan kereta Jakatingkir yang informasinya sudah upgrade armada menjadi new generation modifikasi. Nanti kita lihat apakah benar sekarang Jakatingkir sudah berubah armadanya. Ikuti videonya sampai akhir, jangan di skip. Di sini ada Mas Taufik. Hai. Sobat perdana juga, tapi beliaunya mau perdanaan Blambangan Express, kebetulan saya sudah. Jadi beliau baru akan mulai perjalanan panjang 16 jam. Cuman nggak serunya naik eksekutif, harusnya naik ekonomi. Yes, ikuti videonya sampai akhir. Jakatingkir kan berangkat jam 11.55, jadi kira-kira setengah jam lagi. Dan saya sudah berada di hall keberangkatan stasiun Pasar Senen yang memang lagi dibongkar-bongkar ya, makanya beberapa perjalanan kereta mengalami penjadwalan ulang berhenti di stasiun Jatinegara. Selain ada Pak Sultan yang sedang nge-vlog di sana, di perjalanan naik Jakatingkir ini saya juga bareng panutan dari Cirebon, ini Juragan Empal Gentong. Halo Pak Dim, Juragan Empal Gentong. Juragan Empal Gentong nggak tuh? Kayaknya mau join lagi ya setelah perjalanan panjang. Perjalanan kita masih berlanjut. 16 Ternyata jam belum berakhir. belum usai Rek. Naik Jakatingkir yang katanya NG. sudah ganti juga ya Mas ya, sudah upgrade. Udah ikut ini anti duduk mundur klub. Mas turun mana? Jogja. Kenapa nggak Purwasari? Hah? Repot baliknya? Repot baliknya KRL-nya udah nggak ada soalnya. Yes, berarti nanti kita akan sama-sama menuju ke Yogyakarta ya. Ini sudah boleh masuk belum sih Mas? Oh sudah ya? Berarti lewat sana itu ya? Lewat underpass ya? Iya, kayaknya. Oke, kita akan segera menuju ke peron keberangkatan. Jadi sepanjang pengerjaan underpass, ini jalur-jalur ini pun dibagi-bagi ya. Pintu masuk Blambangan, pintu masuk Jakatingkir, dan kita akan diarahkan mengikuti jalur-jalur yang sudah tersedia. Jadi satu underpass ini dibagi ke dalam 3 jalur nih. Jakatingkir yang paling pinggir sebelah sini. Berhubung satu underpass sedang direvitalisasi, mungkin ditambah eskalator ya untuk memudahkan turun naik penumpang. Makanya hanya dioperasikan satu underpass yang masih belum dirombak menuju ke peron 3. Nah, boardingnya dilayani di peron jalur 3 nih. Tuh, sudah ada rangkaiannya ternyata Jakatingkirnya. Sudah tersedia di jalur 3 ya. Jadi sebenarnya Rek, saya naik di ekonomi 7, hanya saja kebetulan sudah berada di area depan nih, Jakatingkir, dan lokomotifnya juga sudah terpasang. Mari kita cek sekalian ya. Lokomotif dinas yang akan melayani perjalanan Jakatingkir hari ini. Baru dari daerah operasi 9 langsung ya ketemu lagi sama lokomotif Depo Jember CC2019211. Kenapa ya, ini bau-baunya masih kayak ketapang-ketapang banget sih. Disuruh balik lagi ke Daup 9 itu. Masih Banyuwangi banget ya, aroma-aromanya, malah lokonya si Jakatingkir dapat Depo Induk Jember. Kayaknya kok masih kinclong ya, kayaknya masih bersih gitu. Sambil menuju ke ekonomi 7, kita cek rangkaiannya juga ya, dan sudah betul, sudah pasti bahwa kereta Jakatingkir sekarang menggunakan ekonomi new generation. Untuk ekonomi 1, nomor besar ada di depan. Kita sedikit bergeser lagi, ngecek di sepanjang rangkaian ini ya. Untuk ekonomi 2, rupanya juga nomor besar ada di depan nih. Masih penasaran? Nah, ekonomi 3 posisinya terbalik, nomor kecil ada di depan nih. Jadi susunan atau urutan kursi seperti ini bisa acak-acak ya. Ini baru dapat armada New Gen saja,
armadanya sudah beracak-acak. Jadi ini nomor 1 ada di depan, nomor 1 itu ada di belakang. Beda-beda ya. Pandangan mata saya tertuju dengan rangkaian yang ada di sebelah sana. Itu adalah armada Belambangan Express yang tadi atau semalam baru saja saya naiki. Ternyata di belakang Ekonomi 4 adalah kereta makan sekaligus kereta pembangkit yang rupanya pakai armada New Image tahun 2016. Depo Solo. Dan ini dia, hari ini saya akan naik di armada Ekonomi 7, armada Ekonomi New Generation. Kebetulan ngambil nomor besar dan ada di area belakang. Semalam naik di Belambangan Express, nomor 17 ada di depan, dapat di area depan. Sekarang giliran naik Jakatingkir, nomor 17 di area belakang. Itu ada puang kayaknya yang ada livery lucunya deh. Ada stiker lucu, dan mari kita masuk saja. Wah, ternyata sudah rame coy. Iyalah. Kembali mendapatkan armada ekonomi tahun 2012 dengan kapasitas 72 penumpang. Vibes-nya kayak kembali naik Belambangan Express lagi ya. Karena ini armadanya juga armada ekonomi New Generation modifikasi yang sama. Jadi area kursinya sudah sangat berubah jika dibandingkan sebelum modifikasi. Kalau sebelumnya kursi dua-dua saling berhadapan dengan sandaran punggung tegak lurus, terkini sudah menggunakan kursi ala captain seat, konfigurasi masih sama dua-dua, bisa dibikin berhadapan tapi lebih baik diatur menghadap searah perjalanan kereta berkat fungsi revolving dengan tuas yang ada di bawah kursi. Jadi bisa diatur mengikuti perjalanan kereta, dan kursi-kursi ini juga kursi reclining, artinya sandarannya bisa sedikit direbahkan ya. Jadi naik ekonomi udah nggak perlu duduk tegak lagi. Dan fitur dan fasilitas yang lain juga sebagaimana kereta ekonomi New Generation modifikasi yang lain ya. Area atas sudah dipercantik dengan ambient light, kemudian ada lampu LED yang bisa nyala, bisa dimatikan untuk mode malam. Kemudian rak bagasi kabin sedikit agak sempit sih memang, tapi tidak ada yang song ya, artinya sampai ke ujung-ujung kabin semua mendapatkan porsi yang sama. Jendela-jendela sudah dilengkapi dengan window shade berupa roller blind, bisa ditarik gulung. Nah, sedikit turun ke bawah ada meja kecil, tempat buat taruh botol atau gelas. Dan yang pasti sumber kelistrikan ini tidak boleh buat mesin cuci bukaan depan. Kembali ke area ujung kabin, kita bisa menemukan layar TV sebagai sumber tayangan. Di sini ada peta rute perjalanan ya, dimulai dari Pasar Senen sampai ke Purwasari. Dan kita coba menuju ke area bordes. Pastikan kalau buka pintu ditutup kembali, dan toilet itu ada dua sebenarnya. Ada di ujung depan sana tadi satu, dan di belakang sini satu. Kulonwon. Ya, sudah diseragamkan bahwa toilet di ekonomi New Generation modifikasi ini sudah dipercantik dengan finishing ala marmer, dilengkapi dengan hand dryer, rak kompartemen, cermin yang besar, dispenser sabun, wastafel kecil, tempat sampah, seat shower, tisu gulung, dan klosetnya sudah tipikal kloset duduk. Ini dia untuk kereta rute perjalanan kereta api. Ada suara Mas Adi ngevlog ya? Diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, nanti akan BLB di stasiun Jatinegara ya kalau nggak salah. Lalu berhenti di stasiun Aurelis, Jatibarang, Cirebon, Tugutani, Bumi Ayu, Purwokerto. Jadi suhunya itu kontras banget ya, di luar di Jakarta dengan di dalam kabin ini yang selalu sejuk. Ritual buka gorden. Ya, agak sedikit buram sih. Jadi berharapnya nanti kosong, jadi bisa cari jendela yang kacanya lebih bening. Ya ini agak kusam dikit. Lantas mengenai pengalaman duduknya seperti apa? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga, duduk di kursi ekonomi New Generation ini feel-nya sudah mirip dengan atau mendekati kursi eksekutif, terutama eksekutif generasi yang pertama, meski memang kursinya sedikit lebih sempit, lebih tipis, tapi sandaran punggungnya sudah pas banget ya, sesuai dengan lekuk punggung. Ini adalah kursi reclining ya, seperti yang saya bilang, bisa direbahkan.
Ini masa udah mentok segini? Oh, tadi udah posisi rebah ternyata. Jadi cuma bisa rebah segini doang ekonominya. Dan seperti ini kira-kira gambaran space untuk area kaki. Jadi tidak ada footrest ya karena kelas ekonomi, namun masih memungkinkan untuk selonjor dengan leluasa, selonjoran kaki, meluruskan kaki. Nah, saya mendeteksi ada satu detail yang berbeda. Kalau kemarin waktu naik Belambangan Express, ini pilar kursinya itu modelnya hanya satu di tengah ya. Kalau ini ada dua kaki yang menyangga kursi, jadi ada bolong tengahnya. Saya bandingkan ya, ini yang seperti ini dengan yang di Belambangan Express semalam waktu saya naik. Yang kemudian saya bandingkan karena benar-benar baru turun dari armada New Generation Belambangan Express adalah fungsi recline. Ini derajat kemiringannya cuma sedikit banget. Udah segini doang. Tuh, beda banget dengan yang saya naiki semalam di Belambangan Express, itu kayaknya lebih rebah deh. Ini malah jatuhnya miringannya kayak kursi ekonomi premium gitu. Bener. Aneh tapi nyata. Padahal dari segi desain interior, kursi yang digunakan sama persis Ini ya. satu generasi kan? Satu Level, satu generasi, satu jenis. Tapi ternyata punya detail-detail yang berbeda. Termasuk tadi ya, pilar kaki kursi yang saya mention itu juga jenisnya berbeda. Bener. Apakah karena pilar kursi ini membuatnya reclining terbatas? Nggak tahu juga ya, konstruksi kursinya beda ya. Ya sudahlah. Berangkat. Lambat 1 menit ya. Kereta Jakatingkir memulai perjalanan. Diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju Solo. Tepatnya di stasiun Purwosari. Sampai dengan keberangkatan, posisi eksekutif lagi. Ekonomi 7 kira-kira segini penumpangnya, ada beberapa helai. Semoga segini aja terus ya. Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Jakatingkir yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Purwosari. Perjalanan kali ini menempuh waktu 8 jam 38 menit. Tadi sudah saya mention pilar kursinya berbeda. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di Kereta Api Indonesia. Sebagai wujud komitmen. Oke, jadi mas-mas announcernya sudah selesai. Satu hal yang saya notice lagi ya, Klodak-klodak ala ekonomi AC Kemenhub kerasa banget. Sangat berbeda dengan Belambangan Express semalam yang lebih empuk. Nggak tahu kenapa. Ini kayak apa? Apa? New Image. A116. Kayak New Image asli. Tapi memang bawaan klodak-klodaknya AC Kemenhub itu sebenarnya harusnya kayak gini. Cuman nggak tahu kenapa di Belambangan Express semalam itu bisa empuk. Amazing sekali ya. Aduh. Mengenai jadwal perjalanan kereta Jakatingkir, dalam satu hari terdapat 2 pemberangkatan, masing-masing satu perjalanan dari 2 arah yang berbeda. Untuk keberangkatan dari Jakarta merupakan perjalanan siang hari dengan jadwal keberangkatan sekitar pukul 12 ya, sedikit bergeser karena harus mengakomodasi pemberhentian di Jatinegara selama revitalisasi underpass di stasiun Pasar Senen. Kemudian estimasi kedatangan di Solo itu sekitar pukul 8:30 malam. Sedangkan keberangkatan dari arah Purwosari merupakan perjalanan malam dengan estimasi keberangkatan sekitar pukul 11 malam. Dan diperkirakan tiba di Jakarta sekitar pukul 7:30 pagi. Senang sekali rasanya melintas langsung Bekasi, Rek. Dan Jakatingkir bisa LS Bekasi dong. Jadi meski tadi kereta Jakatingkir mengskip stasiun Bekasi, tapi kita terhenti juga di stasiun Cikarang. Jadi opsinya kalau mau naik yang di luar Jatinegara atau Bekasi bisa naik di Cikarang nih, berhenti reguler.
efek perjalanan yang cukup panjang, cukup jauh, naik Blambangan Express lumayan bikin perjalanan saya naik Jakatingkir ini agak terkantuk-kantuk ya. Dan memang kalau trip siang itu nggak tahu kenapa godaan untuk ngantuk dan tidur itu berat banget memang. Dan saat ini kita terhenti di stasiun Haur Gelis. Kata Mas Adi tadi kita datang nih awal banyak, jadi mungkin kita akan singgah di sini lumayan lah ya. Nggak buru-buru harus berangkat lagi. Ini kanan kereta Jakatingkir ini banyak pasukan transformer. Banyak banget. Ada berapa nggak tahu nih? 1, 2, 3, 4, 3 kali ya? 3 atau 4 lah. Jadi berjejer di sini banyak banget dan ini kayaknya kondisinya kinclong gitu loh untuk ukuran kereta transformer kuning ini dengan segala urusan perkabelan yang rumit, alat-alat buat pemeriksaan dan pemeliharaan sarana. Lumayan lah buat obat ngantuk. Mau lihat si kereta kesayangan melintas, My Bebek Argo Lawu. Seperti yang sudah saya review sebelumnya, karena aslinya ini adalah armada ekonomi AC Kemenhub yang diatur untuk formasi kursi berhadap-hadapan, maka setelah dimodifikasi menjadi ekonomi new generation, maka tidak semua posisi kursi akan mendapatkan view atau posisi jendela yang sama. Sebagai contoh, ini jika nomor besar ada di area belakang, maka posisi nomor 19 CD mendapatkan posisi yang paling diuntungkan, mendapatkan satu jendela utuh, tidak berbagi dengan kursi yang lain. Nomor 18 CD mendapatkan hampir lebih dari separuh area pilar, baru mendapatkan sisa jendela dari kursi nomor 17 CD yang saya duduki. Saya duduk di kursi nomor 17 CD mendapatkan mayoritas jendela dan sedikit sisa pilar dari kursi nomor 16 CD. Tapi hal ini akan berbeda jika posisinya menjadi di sebelah kanan atau di deret A dan B. Karena tidak ada nomor 19, maka posisi yang paling diuntungkan adalah nomor 18A. Ini mendapatkan porsi jendela utuh. Kemudian nomor 17A yang diduduki Mas Adi saat ini mendapatkan mayoritas pilar, dan sisa-sisa jendela sedikit. Nomor 16AB mendapatkan posisi yang paling untung, mendapatkan satu porsi jendela utuh. Dan ini antara kanan dan kiri, posisi kursinya tidak sejajar ya. 16 CD seperti ini, 16AB seperti ini. Dan maju ke depan sana, maaf saya tidak bisa bergerak maju ke depan karena banyak penumpang yang lain, takut mengganggu. Kira-kira masing-masing kursinya akan memiliki posisi yang berbeda. Ini sedikit gambaran aja di area nomor besar, posisi di ujung belakang kabin kereta. Iya. Dan stasiun Jatibarang ternyata juga menjadi stasiun singgah reguler kereta Jakatingkir. Kayaknya di mana-mana lagi panas ya, Rek ya. Karena suhunya beda banget dengan di dalam kabin. Kalau udah Jatibarang berarti bentar lagi kita mau sampai Cirebon. Jadi tadi itu beberapa saat setelah meninggalkan Jakarta, suhu di dalam kabin terasa agak kurang sejuk ya, tapi semakin lama perjalanan sudah mulai enak kembali.
Dan biasalah kalau udara kabin udah mulai sejuk, ini rasanya pengen menikmati yang hangat-hangat. Dan saya sudah memanfaatkan layanan keliling restorasi untuk membeli 1 gelas teh premium ya. Ini enak banget dinikmati di udara kabin yang sejuk seperti ini ya. Di dalam perjalanan kereta Jakarta Tingkir New Generation. Kalau kalian juga sedang dalam perjalanan, utamanya kalau lagi naik kereta, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Mari kita teh. Surprisingly amazing. Ini memang beda banget ya, suspensi sama kekedapan suara. Armada New Generation-nya Belambangan sama Jakarta Tingkir. Kayaknya armada yang sama tapi kok memberikan vibes dan experience yang berbeda ya. Ini shaky-shaky dan agak bising sih memang. Oh, jedek kerasa banget suaranya sama hentakan suspensinya tuh. Kalau lagi shaky-shaky gini hati-hati ya kalau lagi minum minuman panas. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Selamat datang di Cirebon, dan kalau saya naik Bogowonto ingat banget memang ketemunya sama Jakarta Tingkir itu di Cirebon Perujakan. Ding dong, ding dong. Dulu Bogowonto itu harganya bersaing banget dengan Fajar Utama Jogja ya, sama-sama kereta dari Jogja tujuan Jakarta Pasar Senen. Lebih terjangkau si Bogowonto, makanya saya lebih senang naik Bogowonto karena jam berangkatnya dari Jogja juga nggak pagi-pagi banget ya, enak banget. Jam berangkatnya, jam tibanya di Jakarta enak banget, tapi terkini harganya 11-12 sama Fajar Utama. Dan saya melihat di buntutnya Bogowonto, kalau nggak salah pembangkitnya itu ada livery spesial. Kalau nggak salah pembangkitnya menggunakan uji coba bahan bakar B40. Nanti kita lihat ya, semoga Bogowontonya berangkat duluan daripada Jakarta Tingkir biar bisa lihat pembangkitnya yang ada di ujung belakang sana. Oh iya Rek, ini kan memang sebenarnya Jakarta Tingkir ya, sebelum dan sesudah itu bentukan eksteriornya itu mirip seperti ini ya, menggunakan armada ekonomi AC Kemenhub. Sebelumnya satu rangkaian Jakarta Tingkir ini menggunakan armada difabelnya ekonomi AC Kemenhub ya, yang ujungnya lega banget di depan kursinya, kursi paling ujung. Jadi memang secara eksterior tidak ada perubahan yang berarti kecuali penambahan logo brand New Generation. Yang beda bisa dilihat dari interiornya. Kalau dari luarnya ya gini-gini aja sebenarnya. Jakarta Tingkir nggak ada yang spesial, cuman beda ada brand logo New Generation-nya ya, konstruksi jendelanya, kemudian livery-nya ya sama-sama seperti ini. Saking jauh rasanya, seperti Jakarta Tingkir badi desa, kula ngaturaken. Jadi tadi sudah janjian sama Mbak Praminya, selepas Cirebon mau makan di restorasi. Jadi sekarang saya akan menuju ke kereta makan yang ada di depan Ekonomi 5. Berat. Ternyata berat. Ada Mas Dimas yang ada di Ekonomi 5. Mari kita makan, mari kita makan. Semoga ada yang kosong. Wah, ini nih kosong nih. Sini aja ya.
Ada yang kosong. Yeay. Jadi karena kereta makan ini berbagi tempat dengan pembangkit, maka area makannya tidak banyak, cuman area pantry di sebelah situ, area untuk prepare makanan dan minuman, serta area makan dining area untuk penumpang hanya ada 2 meja yang masing-masing berkapasitas 4 orang. Jadi beruntung banget ya. Ini mungkin memang sudah lewat jam makan siang. Saya, Mas Adi sama Mas Dimas masih mendapatkan meja untuk makan di kereta restorasi ini. Dan ini tadi sudah saya pesan air mineral sama ayam penyet Surabaya. Mari kita buka. Wow. Tada. Wih, tampak menggoda. Ada orek tempe, tahu, ayam. Ini adalah nasi dan sambal timun. Tadakimasu. Rasa coklat. Oh, sambalnya amazing sekali. Hah? Oke, mari makan. Dingin apa? Kamu bilang sambalnya amazing sekali. Sambal bawang. Tapi aku suka banget sambal itu apa? Ayam penyet Surabaya. Ini asli pakai minyaknya aja udah pedes. Wangi minyaknya juga udah ini sih. Keretanya seki-seki. Tempenya aja enak. Enak tampaknya. Tahunya kayak tahu semua dulu. Enak banget. Jadi ceritanya aku lagi nebeng di Ekonomi 5 di tempat Mas Dimas duduk selama perjalanan ini dan merasakan kayaknya tadi di Ekonomi 7 tuh ada detail-detail yang berbeda dengan yang saat ini saya naiki di Ekonomi 5 dan yang saya naiki semalam waktu naik Belambangan. Mari kita cek satu-satu ya. Nah bener kan, jadi pilar kursinya bentuknya berbeda. Ini persis seperti yang ada di Belambangan semalam. Jadi hanya satu pilar, berbeda dengan yang tadi punya apa ya istilahnya kayak punya 2 kaki gitu kan di Ekonomi 7. Kalau ini cuma 1 doang. Beruntung sekali Mas Dimas dapat jendela yang super clear. Alhamdulillah 2 kali dapat jendela full. Senang sekali. Ini posisi udah paling tegak. Ini udah posisi paling tegak. Pengen ngecek reclining apakah bener mundur. Wah, sangat beda jauh dengan yang ada di Ekonomi 7 tadi, Re. Ini rebel banget. Ini ya kayak di Belambangan semalam, enak banget. Ya. Tapi pengalaman sih, maksudnya dengan begini saya bisa jadi masuk akal. Sama-sama tahun 2012, kenyamanan, experience duduk, pengalaman bisa sangat berbeda jauh. Apalagi ya tadi? Sepele tapi bakal kena banget ke penumpang yang mungkin naiknya lebih dari 2 kali atau 3 kali. Karena orang itu merasa ini bentuknya sama, sejenis, tapi kok yang ini bisa rebah banget, yang tadi enggak. Itu beda. Beda kasat secara kasat mata tuh nggak ada bedanya, tapi ketika didudukin baru merasa. Bener. Oh, aku menemukan satu lagi. Nih, makanya tadi sih saya sempat penasaran kok motif armrestnya berbeda. Ini lebih ke bulat gitu. Kayak Yang serat kayu. yang tadi malah kayak bergaris-garis gulir-guliran kayu gitu. Yang tadi kayak kulit macan. Oh iya, ini beda lagi ternyata nih. Wah, ini padahal ini sama-sama tahun 2012. Secara interior mirip, tapi ternyata ada detail-detail yang baru ketahuan berbeda. Ini tuh pemandangan lagi bagus-bagusnya yang ngeliat kayak gitu, tapi kalau tadi dikasih kaca burem ya jadi nggak excited. Nah ini di tempat Mas Dimas asik banget. Di sini dulu kalau mau ambil view. Nebeng dulu guys. Boleh.
Persiapkan diri Anda. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan. Oh ya, selamat datang di Puerto Rico. Ini kereta apa? Depo Solo. Ada Puong. Ini di sini ada seekor kereta api dengan lokomotif Puong di depan sana. Nggak tahu kereta apa ya tapi. Di sebelah sini ada Jakatingkir dan ini adalah sambungan kereta Puong tadi. Lihat sebelah sana. Ada Pak Sultan seperti biasanya. Jadi feel-nya setelah saya menikmati perjalanan panjang 16 jam naik kereta Belambangan Express, terus tiba-tiba naik Jakatingkir yang mungkin hanya sekitar 7 atau 8 jam, ini kerasa banget bedanya ya. Dari Jakarta tiba-tiba udah nyampe Purwokerto aja, bentar lagi Jogja gitu. Kalau semalam itu kayak yang nggak nyampe-nyampe gitu ya. Pengalaman yang benar-benar berbeda. Di Puerto Rico dilakukan penambahan air ya, pengisian air oleh petugas. Nah, petugasnya ini safety-nya cakep banget. Ada tali yang mengikat ke atas ya, karena posisinya memang model kereta lama yang harus ngisi air dari atas, bukan kayak New Generation yang bisa diisi dari bawah. Itu kereta apa ya? Mungkin semacam Kertanegara kayaknya ya ini. Sekian lama nggak ke Purwokerto ya, masuk dari stasiun Purwokerto, naik kereta dari Purwokerto. Nah ini pintu masuk yang dulu dari lantai dasar sini, ini sekarang sudah tidak difungsikan sebagai pintu pemeriksaan boarding pass dan identitas ya, karena semua nanti dari atas, dari arah Skybridge. Yang sini kayaknya jadi ruang tunggu. Mas Garda, where are you? Minta mendoan. Dengar gak ya? Selamat datang di Korea dan seharusnya kita dijadwalkan ketemu, nah bener ya, sama Serajoe. Pakai lokomotif Depo Semarang Poncol pula. Jadi Serayu ini juga berangkat dari Purwokerto menuju ke Jakarta Pasar Senen, tapi rutenya berputar dulu lewat Roya, kemudian menyusuri jalur selatan lewat Bandung, baru menuju ke Jakarta. Ini udah posisi putar lokomotif ya, sudah siap diberangkatkan.
posisi terakhir tadi meninggalkan Gombong itu memang sudah remang-remang, dan saat ini kita sudah tiba di Kebumen dalam keadaan gelap gulita. Jadi meskipun memang mayoritas perjalanan Jakarta Tingkir itu perjalanan di hari terang, tapi ya mulai dari Gombong sampai nanti Jogja, Solo itu sudah masuk ke perjalanan malam. Ada mau datang gembes, tapi kayaknya kita udah keburu diberangkatkan sih. Karena saya hendak turun di stasiun Lempuyangan di Yogyakarta, maka stasiun Kutoarjo di daerah operasi 5 dan stasiun Wates di daerah operasi 6 menjadi stasiun singgah terakhir dari serangkaian perjalanan kereta Jakarta Tingkir hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri video perjalanan kali ini, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan perjalanan kereta Jakarta Tingkir. Jadi kereta Jakarta Tingkir melayani perjalanan penumpang rute Jakarta Solo PP, dilayani melalui stasiun Pasar Senen dan stasiun Purwosari. Jakarta Tingkir hanya menawarkan satu kelas layanan saja, yaitu kelas ekonomi, yang semula menggunakan armada ekonomi AC Kemenhub, yang terakhir saya tahu berkapasitas 64 per kereta karena armada difabel, yang terkini sudah dirombak, dimodifikasi menjadi armada New Generation. Kapasitasnya sedikit lebih banyak kalau dibandingkan dengan armada difabel ya, menjadi 72. Buat kalian yang berencana naik kereta Jakarta Tingkir ini, untuk rentang harga tiketnya dimulai dari 250 ribuan sampai dengan 330 ribuan. Nanti tergantung kalian dapat di subkelas yang mana ya, yang sisa tiketnya masih ada. Kalau ada yang termurah, ambil aja di subkelas yang paling rendah. Kemudian mengenai armada hari ini, memang saya sedikit mengalami perbedaan experience, perbedaan kenyamanan antara ekonomi 5 di tempat Mas Dimas tadi dengan di ekonomi 7 di tempat saya saat ini. Dan saya bandingin langsung juga dengan armada Belambangan Express yang semalam saya gunakan. Yang pertama mengenai perbedaan pengalaman duduk ya, ini posisi recline-nya kurang optimal menurut saya karena perbedaannya cukup jauh ya. Ini rasanya kayak duduk di ekonomi premium, rebahannya kurang, meskipun ya namanya ekonomi tapi posisi rebahnya, derajat kemiringannya terasa kurang. Kemudian mengenai pengaturan suhu sudah sangat baik ya, sejuk di sepanjang perjalanan, meskipun tadi sempat agak hangat sebentar, tapi kemudian langsung diserbu dengan dinginnya suhu kabin armada New Generation ini. Mengenai pencahayaan tidak ada masalah. Nah, suspensi ini juga agak sedikit berbeda ya. Semalam di Belambangan Express cukup empuk, yang sekarang cukup terasa gojlak-gojlak, cukup terasa banting-bantingannya, dan sedikit terasa bising. Kemudian mengenai jadwal perjalanannya, saya rasa sudah cukup baik ya, apalagi yang malas bangun pagi dari Jakarta. Ini berangkatnya di tengah hari banget, dan tiba di Jogja atau Solo juga belum terlalu malam, jadi masih bisa dilanjutkan dengan kegiatan lain atau bisa langsung bersambung untuk istirahat ke penginapan. Kayaknya kira-kira gitu aja ya, dan ini sebagai update mengenai upgrade sarana lah ya, mengenai upgrade sarana di kereta Jakarta Tingkir yang sebelumnya sudah saya review juga ya waktu itu. Ya ternyata memang armada New Generation ini tentu memberikan pengalaman yang lebih manusiawi dibandingkan harus duduk tegak berhadap-hadapan. Tapi saya rasa ada perlu catatan pemeliharaan mengenai penyamaan standar kenyamanan. Secara tampilan mungkin sudah sama, tapi ternyata ada beberapa detail yang membuatnya menjadi berbeda. Kira-kira itu aja sih. Dan mari kita bersiap turun karena Yogyakarta sudah di depan mata.
stasiun Lempuyangan kehabisan dari mempersiapkan diri. Kenapa sih selalu jalannya teh ketahan? Aku kayaknya kurus muat. Pintunya kehalang itu, dan sekarang ya awal 1 menit lah ya hitungannya. Selamat datang di Yoya. Thank you. Pamit ya, thank you sudah meramaikan acara kita. Sudah meramaikan hasanah perbanyuwangian, Perketapangan. perketapangan. Iya, sehat-sehat ya Mas ya. Sehat juga, sampai jumpa di trip berikutnya. Siap, siap. Ah, dia lagi closing. Aku mau ajak tos, aku mau pulang. Bye-bye. Dia lagi bye-bye. Thank you banget. Terima kasih, Terima kasih Mas Ambul. sudah Mohon maaf meramaikan. apabila ada kesalahan dalam tutur kata selama 3 hari. Aman. Sampai jumpa, sehat selalu ya. Sehat selalu ya. Sudah kembali lagi di Jogja setelah saya keliling-keliling. Begitu banyak momen-momen yang kita dapatkan ya sepanjang perjalanan Jogja, Ketapang, Jakarta, dan kembali lagi ke stasiun Lempuyangan di Jogja lagi. Ini mereka lagi closing kayak ini. Saya juga mau closing. Terima kasih buat area-area yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit.